guys, Balemu. Kali ini kita akan membahas sebuah series yang berjudul The Last of Us. Series ini diadaptasi dari sebuah video game yang dirilis untuk PlayStation 3. Berlatarkan kondisi Amerika Serikat 20 tahun setelah kemunculan infeksi jamur. Infeksi tersebut menyebabkan korbannya berubah menjadi makhluk kanibal yang menyerupai seperti zombie. Series ini akan berisi 9 episode dan Mimin akan bahas satu persatu. Sebelum kita ke alur ceritanya, Mimin mau ingetin dulu ya guys, kalau konten ini berisi full spoiler. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya ya. Tanpa berlama-lama lagi, yuk langsung aja kita ke alur ceritanya. Pada tahun 1968, di salah satu acara televisi, seorang ilmuwan membicarakan tentang penemuan wabah infeksi jamur. Penemuan itu ia dapatkan setelah ia meneliti seekor semut, di mana setelah infeksi jamur menyerang tubuhnya, semut itu akan mengalami halusinasi dan pikirannya akan diambil alih oleh jamur tersebut. Bukan tidak mungkin jika infeksi jamur yang sama juga akan menyerang makhluk hidup yang lain seperti manusia. Beberapa tahun kemudian, tepatnya di tahun 2003, kita pun diperlihatkan pada seorang ayah bernama Joel dan anak perempuannya yang bernama Sarah. Tak lama kemudian datanglah Tommy yang merupakan adiknya Joel. Saat mereka sedang sarapan bersama, mereka mendengarkan sebuah berita di radio yang mengumumkan tentang penyebaran infeksi jamur di Jakarta, Indonesia. Pemerintah setempat pun menyarankan untuk mengebom lokasi itu agar penyebarannya bisa segera dihentikan. Diceritakan, Tommy dan Joel sehari-hari bekerja sebagai seorang buruh bangunan dan mereka berencana untuk berangkat kerja bersama-sama. Kebetulan hari itu adalah hari ulang tahun Joel, jadi Sarah berencana untuk memperbaiki jam tangan ayahnya sebagai hadiah ulang tahun. Sepulang sekolah, Sarah pun pergi ke sebuah toko jam untuk memperbaiki jam tangan sang ayah. Saat itu, istri pemilik toko jam bertingkah sangat aneh karena ia menyuruh Sarah untuk segera pergi dan tiba-tiba menutup tokonya. Sebelum pulang, Sarah pun menyempatkan diri untuk mampir di rumah tetangganya yang bernama Nyonya Adler. Di sana ia sempat membantu Nyonya Adler membuat cookies, lalu kemudian ia pulang karena hari sudah menjelang malam. Singkat cerita, Joel akhirnya pulang. Sarah langsung memberikan kado untuk sang ayah dan mengajaknya menonton film untuk merayakan ulang tahunnya. Di tengah pemutaran film itu, Sarah pun tertidur di pangkuan ayahnya. Lalu Joel mendapatkan telepon dari Tommy yang mengatakan bahwa ia ditangkap oleh polisi karena terlibat perkelahian di sebuah bar. Karena hal itulah Joel pun mengantar Sarah ke dalam kamarnya dan bergegas pergi ke kantor polisi. Saat tengah malam, Sarah tiba-tiba terbangun karena suara sirine mobil polisi yang berlalu lalang di depan rumahnya. Sarah yang ketakutan lantas pergi mencari sang ayah, namun ternyata ayahnya tidak ada di rumah. Di depan rumahnya, Sarah pun bertemu dengan anjing peliharaan Nyonya Adler. Saat ia akan mengantarkan anjing itu kembali ke rumahnya, anjing itu malah ketakutan dan kabur begitu saja. Sarah yang penasaran akhirnya memberanikan diri untuk masuk ke dalam rumah Nyonya Adler. Dan betapa terkejutnya ia saat melihat semua keluarga Nyonya Adler telah mati dimakan oleh ibu Nyonya Adler. Untung saja Joel tiba di saat yang tepat sehingga ia pun berhasil menyelamatkan putrinya. Ia, Tommy, dan Sarah kemudian masuk ke dalam mobil dan mencoba mencari tempat yang aman untuk bersembunyi. Dapat dilihat kini sebagian besar warga kota telah terjangkit infeksi jamur yang membuat mereka bertingkah seperti zombie. Dan bagi siapapun yang terkena gigitan dari zombie juga akan terinfeksi jamur tersebut. Joel, Tommy, dan Sarah terus berusaha mencari tempat yang aman di tengah kekacauan kota, namun sayangnya mereka mengalami kecelakaan.
Akibat kecelakaan itu, Sarah pun mengalami patah tulang di pergelangan kakinya yang membuat ia tak bisa berjalan. Ia dan ayahnya juga berpisah dengan Tommy, sehingga Tommy pun mengajak Joel untuk bertemu kembali di dekat sungai. Joel kemudian menggendong Sarah melewati begitu banyak zombie di sekeliling mereka. Hingga akhirnya mereka pun bertemu dengan seorang tentara yang sedang berjaga. Joel kemudian meminta pertolongan pada tentara itu, namun si tentara malah berniat membunuh mereka karena ia berpikir Joel dan Sarah telah terjangkit infeksi jamur. Akibat hal itu, si tentara pun menembak Joel serta Sarah. Lalu Tommy tiba-tiba datang dan menembak tentara tersebut. Sayangnya tembakan dari tentara sebelumnya berhasil mengenai tubuh Sarah sehingga ia pun meninggal dunia. Baby, come on baby girl, come on baby. 20 tahun kemudian, Joel saat ini tinggal di zona karantina yang terletak di Boston, Amerika Serikat. Zona itu saat ini dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Federal atau yang biasa disebut dengan Fedra. Setiap harinya orang-orang yang masuk ke zona itu akan langsung diperiksa dan apabila mereka positif terkena infeksi jamur, maka mereka akan langsung dibunuh dan dibakar. Demi mendapatkan uang tambahan, Joel dan rekannya yang bernama Tess bekerja sebagai seorang penyeludup barang-barang. Mereka biasa bertransaksi barang-barang ilegal dan langka termasuk narkoba. Dari penjualan barang-barang itulah Joel bisa mendapatkan beberapa benda yang ia butuhkan termasuk aki mobil. Mengingat pada masa itu kendaraan memang sangat sulit untuk didapatkan. Seorang pembeli narkoba juga mengingatkan pada Joel untuk berhati-hati karena beberapa hari ini sebuah organisasi bernama Firefly sedang gencar-gencarnya melakukan pemberontakan terhadap pihak Fedra. Di waktu yang sama, Tess diminta untuk membeli aki mobil dari seorang penyeludup lainnya yang bernama Robert. Sayangnya, Tess ternyata dikhianati oleh Robert karena ia telah menjual aki mobil itu kepada Firefly. Pembicaraan antara Tess dan Robert pun diakhiri dengan ledakan granat yang dilemparkan oleh Firefly untuk menyerang Fedra. Akibat hal itu pula, Tess akhirnya ditangkap oleh pihak Fedra karena ia dianggap sebagai salah satu anggota Firefly. Di balik semuanya, Joel memang sangat membutuhkan aki mobil itu karena dalam beberapa hari ini ia telah kehilangan kontak dari Tommy. Ia khawatir akan keselamatan Tommy sehingga ia pun berencana untuk keluar dari zona karantina dengan menggunakan sebuah mobil. Setelah mengetahui bahwa aki mobilnya telah dijual ke pihak Firefly, Joel dan Tess berencana untuk merebut kembali aki tersebut. Scene lalu beralih memperlihatkan seorang anak bernama Ellie yang dikurung oleh organisasi Firefly. Pemimpin Firefly yang bernama Merlin menghimbau anggotanya untuk terus mengalihkan perhatian Fedra karena seluruh anggota Firefly berencana untuk kabur dari Boston dengan membawa Ellie. Ya, Ellie memang merupakan salah satu aset berharga bagi organisasi Firefly karena ia memiliki sebuah keistimewaan, di mana walaupun ia pernah digigit oleh zombie, Ellie memiliki autoimun yang membuatnya kebal dari infeksi jamur. Singkat cerita, Joel dan Tess akhirnya sampai di markas organisasi Firefly. Di sana ia pun melihat sebuah mayat yang sudah berubah menjadi jamur serta Robert dan anak buahnya yang mati dibunuh oleh Merlin. Merlin mengatakan bahwa Robert juga telah menipunya karena aki mobil yang ia jual ternyata sudah rusak.
Melihat potensi yang dimiliki oleh Joel dan Tess, Marilyn pun meminta mereka untuk menyeludupkan Ellie ke Massachusetts State House dengan imbalan apapun yang mereka inginkan. Saat mereka menyelinap keluar dari zona karantina, Joel, Tess, dan Ellie dicegat oleh seorang tentara. Joel yang merasa dejavu dengan momen itu tiba-tiba merasa sangatlah marah sehingga ia pun memukuli tentara itu hingga tewas. Setelah itu, Tess pun menyadari bahwa Ellie telah tergigit oleh zombie. Namun dengan keistimewaan yang ia miliki, Ellie mengaku kebal dari infeksi jamur tersebut. Dan episode 1 pun akhirnya selesai. Kalau teman-teman penasaran dengan kelanjutan cerita Ellie, Tess, dan Joel, silahkan komen sebanyak-banyaknya ya guys, supaya Mimin makin semangat untuk melanjutkan series ini. Semoga teman-teman mengerti dengan alur ceritanya, dan sampai jumpa guys, bye!